Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kita mau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya mau mengundang Bapak Ibu, kita mau masuk lagi kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kita nyanyikan pujian yang berkata, sebab Tuhan baik. Jadikan segalanya ajaib dan perkasa, ajaib dan perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari naikkan pujiannya dengan segenap hatimu, katakan syukur. Dia yang kuasa, yang jadikan segalanya sungguh ajaib, ajaib perkasa yang diperbuatnya hadapan segala bangsa. Katakan sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya
syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah setiap umat-Mu saat ini Tuhan mau datang, mau mengambil bagian di dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap hati umat-Mu Tuhan. Setiap kami yang melayani Tuhan, mari Tuhan urapi kami dengan kuasa darah Yesus. Engkau menjamin Tuhan Yesus kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan saat ini Tuhan kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Dengan penuh ucapan syukur, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, sebab Tuhan baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, amin. Mari kita mau tinggikan dia dan puji dia. Katakan, oleh darah anak domba. Mari puji dia, angkat suaramu. Amin. Terang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, katakan iblis sudah dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Mari katakan dengan imanmu, kita sudah dimenangkan, dia dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Yes, oleh darah anak domba kita dimenangkan. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan kembali. Kita mau katakan lewat pujian kita, lingkupiku dengan sayapmu. Ini kami Tuhan, umat-umat-Mu saat ini Tuhan. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu dan merasakan Tuhan Yesus. Terima kasih. Lingkupiku dengan sayapmu, akan naungiku, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora,
dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Naungiku dalam kuasa-Mu, serukan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin Jesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, Kami percaya kami mau tenang Tuhan. Kau Allah, Kami mau tenang. ku tenang sebab Kau Allah. Kami percaya Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan kasih Kristus saya mengundang Ibu Indri untuk membuka kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur hari ini kami boleh beribadah, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah firman Tuhan diberitakan menguatkan, meneguhkan kami. Sebab itu tolong kami mengerti firman Tuhan dengan baik, jelas dan benar. Biar Roh Kudus menolong kami. Dan hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Shalom jemaat sekalian, dalam merayakan terangkatnya Yesus ke surga, maka tema kita hari ini adalah pemulihan, membawa semakin naik dan terangkat. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11 berkata demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dalam raya kenaikan Tuhan Yesus, yang pertama kita akan melihat bahwa para murid menginginkan pemulihan. Ada permohonan pemulihan. Yang pertama, para murid menegaskan, apakah engkau akan melakukan atau membebaskan Israel dari penjajahan Romawi? Apakah engkau akan segera memulihkan sebagai bangsa yang merdeka? Dan yang ketiga penegasnya adalah bahwa apakah engkau akan memulihkan? Maukah engkau akan memulihkan? Jadi secara sadar para murid dan orang banyak waktu itu, secara khusus kumpulan orang-orang sekitar 120 orang itu, mereka membutuhkan pemulihan. Pemulihan dari apa? Secara jujur sebetulnya setelah mereka mengalami begitu kehilangan air mata, sukacita, ada perasaan tertekan waktu Yesus mati, mengalami masa-masa suram, masa-masa ketakutan seperti itu, dan akhirnya mereka mengalami satu hal yang baru bahwa Yesus bangkit. Mereka dibebaskan dari kelelahan, tetapi toh mereka mengalami pengalaman-pengalaman tadi yang membuat mereka lelah,
terpukul walaupun sekarang mereka sudah senang. Tetapi masa lalu ketakutan, pengkhianatan yang mereka lakukan itu perlu dipulihkan. Dan mereka sadar bahwa mereka membutuhkan pemulihan. Walaupun yang pertama kita melihat bahwa orientasi mereka masih pada kerajaan Israel. Apakah akan segera dibebaskan dari pemerintahan Romawi? Mengapa demikian? Karena mereka pun secara terkungkung, mengalami kungkungan karena mengalami penjajahan dari Romawi. Dan mereka ingin bebas secara utuh dari penjajahan Romawi ini, sehingga mereka minta dipulihkan dalam semua aspek, baik aspek politis, aspek kejiwaan mereka, kelelahan menghadapi tantangan-tantangan dan rintangan yang sudah mereka mengalami kelelahan yang lelah batin, lelah jiwa mereka, dan mereka membutuhkan kelepasan dari pengalaman-pengalaman traumatis mereka, dan mereka rindu untuk dipulihkan. Ini satu permohonan yang jujur bahwa mereka mau dipulihkan. Nah, kita kemudian melihat yang kedua, ketika mereka meminta apakah engkau akan memulihkan, itu pertanyaan dasar, mereka membutuhkan pemulihan. Apakah engkau mau memulihkan? Yang kedua kita melihat jawaban dari Tuhan Yesus, ada pesan dengan tegas. Bahwa Yesus katakan bahwa enggak perlu pikir yang lain, yang penting untuk kamu itu dipulihkan. Roh Kudus akan turun ke atas kamu, Roh Kudus telah menguatkan, menghiburkan, membebaskan, mengampuni. Ini Roh Kudus akan menguatkan dan meneguhkan kamu, dan kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk menguasai diri sendiri, kuasa untuk dipulihkan dari masa lalu, dan kuasa menjadi saksi. Dan Roh Kudus ini Tuhan Yesus memulihkan para murid dari pengalaman-pengalaman traumatis, dari kegagalan-kegagalan, dan Roh Kudus dikatakan akan menguasai kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus ada turun dalam hidupmu. Dan kemudian setelah kamu mengalami ini, maka menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke seluruh ujung bumi. Jadi kita melihat bahwa para murid ini minta dipulihkan. Minta dipulihkan dalam semua aspek, dan mereka punya kekuatan yang baru. Dan Tuhan tahu kebutuhan para murid, pemulihan. Supaya mereka juga mengalami kuasa. Mengapa? Karena dulu pada waktu Yesus masih hidup, waktu belum mati dan bangkit kembali, mereka demikian gagah, para murid luar biasa merasa bangga. Kami melihat Yesus menjadi suatu panduan bagi mereka. Mereka lihat Yesus begitu berkuasa, mengadakan mujizat, sehingga harapan mereka begitu luar biasa supaya Yesus membebaskan penjajahan dari bangsa Romawi, sehingga punya pemerintah sendiri, dan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin negara mendampingi Tuhan. Itu dalam pikiran mereka, sehingga mereka gagah luar biasa bahwa mereka sebentar akan punya satu raja yang baru, pemerintahan yang baru di bawah kuasa Tuhan Kristus. Tetapi ternyata bukan itu, bahwa Yesus adalah raja dan segala raja, dan para murid tidak menyadari ini. Sehingga ketika mereka ingin kuasa, maka jawabannya adalah kamu akan menerima kuasa. Tapi bukan kuasa pemerintahan yang seperti Romawi, kuasa yang membuat mereka bangga punya kekuasaan, bisa memerintah, berperang dan seterusnya, tapi kuasa untuk melayani, kuasa untuk menguasai diri sendiri, kuasa menerima diri, dan terutama kuasa untuk melayani. Nah, sebelum melayani maka perlu pemulihan, dan pemulihan itu Yesus memberikan pemulihan dengan memberikan Roh Kudus yang akan memulihkan, menolong mereka. Nah, setelah dipulihkan, maka mereka bisa menjadi saksi ke Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi kunci utama untuk menjadi saksi Tuhan, kunci utama untuk menjadi pelayan Tuhan adalah pemberesan masa lalu, pemulihan dari masa lalu, pemulihan dari pengalaman-pengalaman traumatis. Mengapa seringkali pada masa kini gereja-gereja memiliki para pemimpin, entahkah itu majelis, penatua, atau hamba Tuhan, seringkali dalam kehidupan pelayanan, seringkali mengalami banyak ketidakberesan, gontok sana, gontok sini, dan menjadi pemimpin yang karakternya tidak baik, oleh karena mereka belum dipulihkan dari masa lalu. Mereka belum dipulihkan dari pengalaman-pengalaman traumatis. Mereka belum dipulihkan dari ambisi-ambisi yang salah. Bahwa ketika kita punya kuasa, adalah kuasa untuk melayani. Bukan berkuasa menindas, bukan kuasa untuk berbuat jahat, tapi kuasa untuk melayani. Sehingga
Jikalau pelayanan kita ingin baik, bagus, maka yang pertama kita masing-masing harus dipulihkan. Apapun status kita, bahkan orang yang berumah tangga pun, entah itu suami, istri, sebelum masuk rumah tangga harus mengalami pemulihan dari masa lalu. Kalau ada pengalaman-pengalaman traumatis yang tidak baik karena akan terbawa dalam rumah tangga, itu harus dipulihkan. Demikian juga dalam pelayanan. Mengapa banyak sekali kadang dalam organisasi Kristen juga gontok-gontokan, bahkan melakukan hal yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Karena inilah karakter belum dibereskan, karena masa lalu belum dipulihkan. Entah status Anda sebagai apapun juga, entah sebagai pendeta, sebagai rohaniwan, atau sebagai pemimpin, sebagai ketua, sebagai majelis, sebagai penatua, atau ketua lembaga, apapun itu. Kalau karakter Anda belum dipulihkan, kalau masa lalu belum dibereskan, maka akan terbawa pada masa kini. Sebab itu perlunya kita dipulihkan. Nah, kemudian kita melihat yang ketiga, setelah Yesus terangkat ke surga, dan semua orang melihat dengan takjub, melihat, mengamati Yesus terangkat ke surga. Kemudian malaikat datang, mengapa engkau melihat berdiri ke langit, melihat kemudian terus berdiri ke langit seolah-olah begitu terpesona. Entah terpesona atau ada kesedihan karena ditinggalkan dan seterusnya. Tetapi penegasan dari malaikat adalah bahwa Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Intinya adalah Yesus akan datang kembali. Nah, setelah Yesus terangkat dan nanti akan datang kembali, apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan sebagai orang percaya? Apa yang kita akan lakukan dalam masa penantian itu? Maka yang harus kita lakukan adalah seperti yang sudah Yesus pesankan, bahwa kamu menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung. Jadi dimanapun kau berada, di dalam keluargamu, di kotamu, di negaramu, bahkan keluar, lintas budaya, lintas negara, lintas suku, lintas bangsa, engkau harus menjadi saksi dimanapun kau berada, bahwa Yesus hidup, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus menang, dan sekarang dia kembali ke surga, karena dia adalah dari surga dan akan kembali ke bumi untuk menjemput kita, dan akan datang kembali, akan menghakimi, memberikan mahkota bagi kita yang setia kepadanya. Tetapi yang penting intinya adalah selama kita dalam masa penantian Yesus kembali, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita kerjakan adalah yang pertama, kita perlu mencek terus, apa kita sudah dipulihkan? Apakah kegagalan-kegagalan sudah kita lakukan? Kita mau perbaiki. Apakah dosa-dosa sudah kita perbuat dalam pelayanan, dalam kesalahan kita datang pada Tuhan, perbaiki. Apakah ketika kita menjolimi sesama kita sudah minta ampun di hadapan Tuhan? Atau adakah pengalaman traumatis kita yang belum dibereskan? Secara karakter, secara kepribadian kita harus datang pada untuk minta Tuhan pulihkan. Itu yang pertama, pemulihan. Yang kedua, setelah pemulihan, maka kita harus action. Setelah dipulihkan, apa tugas kita itu? Menjadi saksi Tuhan yang hidup. Menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Dan hidup kita pun harus mencerminkan. Manusia tidak ada yang sempurna. Kadang kita tetap melakukan kesalahan, menyinggung orang lain. Kalaupun terjadi, kita segera selesaikan, minta ampun dan perbaiki itu semuanya. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Tuhan, melayani apapun yang Tuhan berikan, tugas yang diberikan pada kita kerjakan dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, murni, dan motivasi yang baik. Sehingga kita akhirnya menjadi saksi Tuhan yang hidup, menjadi saksi Tuhan yang berhasil. Sehingga akhirnya dan kehidupan kita seperti para murid dulu, menjadi murid yang gagal, yang pernah berkhianat, tetapi setelah dipulihkan mengalami kuasa Roh Kudus, maka menjadi murid yang hebat, yang berani, yang luar biasa, dan menjadi saksi Tuhan, siap mati dimanapun juga berada. Nah, sebetulnya hari ini
Mari kita bersama-sama sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Yang pertama, mari kita minta dipulihkan di dalam Tuhan. Yang kedua, mari kita minta Roh Kudus menguasai hidup kita. Dan yang ketiga, mari kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan yang keempat, mari kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali setelah Dia terangkat, dengan mengisi hidup kita dengan hal-hal yang berkualitas, sehingga pemulihan yang diberikan membawa kita kualitasnya semakin naik, hidup kita semakin terangkat, dan kita menjadi saksi Tuhan yang hidup, sehingga dimanapun kita berada menjadi berkat. Amin. Dialah pemulihan yang Tuhan berikan bagi kita menjadi pemulihan yang luar biasa, yang membuat kualitas hidup kita, pribadi kita semakin naik, semakin terangkat, semakin hebat, bukan semakin turun tapi semakin kuat, semakin hebat, karena kita sudah mengalami pemulihan, kita menikmati kuasa Roh Kudus, dan kita sungguh-sungguh ditolong oleh Tuhan di dalam melaksanakan apa yang sudah Tuhan pesankan sebelum dan ke surga, itu menjadi saksi Tuhan yang hidup, yang berhasil di mana kita berada, Injil diberitakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati, merayakan kenaikan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Amin. Mari kita berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berikan persembahan yang terbaik. Bapa dalam surga, biarlah firman Tuhan ditaburkan meneguhkan kami sekalian. Kami mengucap syukur bahwa Engkau senantiasa melingkupi kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang senantiasa meneguhkan umat-Mu dan mengalami kemenangan setelah melewati berbagai rintangan hidup. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan sudah diberitakan. Kami juga tiba waktunya memberikan persembahan. Tuhan menolong, biarlah persembahan boleh kami berikan untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan yang senantiasa mendukung setiap pelayanan Tuhan dengan persembahan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Syukur dalam nama Tuhan Yesus. Juga tak lupa kami juga terus menyerahkan sifat kami dalam tangan Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, biarlah pemerintah kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, Tuhan lindungi dari segala yang jahat. Biar segala program-program, rencana-rencana jangka panjang, jangka pendek, Tuhan menolong sehingga akhirnya semuanya boleh terjadi dengan baik. Dan juga terutama dalam penanganan COVID, Tuhan tolong. Biarlah semuanya boleh dikuasai, ditolong, sehingga akhirnya penanganan COVID boleh maksimal. Setiap tangan-tangan yang jahat, yang berpikir untuk menggagalkan setiap program pemerintah, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong. Biarlah pemerintah kami, bangsa negara kami dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat. Biarlah apa yang dikerjakan, direncanakan oleh pemerintah kami, Bapak Presiden dan jajarannya, semuanya boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak, nyerahkan umat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan tolong campur tangan dalam berbagai situasi, baik karena korban gempa bumi, korban COVID, atau sedang mengalami masalah-masalah dalam hidupnya. Biarlah tangan Tuhan yang kuat, Roh Kudus menguatkan, menolong sehingga anak-anak-Mu, umat-Mu boleh menyelesaikan setiap rintangan hidup dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesusku. Tuhan adakan
Tundukkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Kristus, kekuatan, sukacita, penghiburan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dalam menghadapi berbagai rintangan hidup, membawa engkau semakin menang, kuat, naik dan terangkat di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Biar kita semakin naik, semakin jaya, semakin berkualitas di hadapan Tuhan.